Kira-kira seperti itu. Oke. Ini bukan masalah pengampunan dosa, Bang. Selain dari saya ya. Ah, bukan Dengerin seperti itu. dulu, Bang. Saya Dengerin ingin dulu, Bang. menunjukkan. Sebentar, Yesus dengar dulu saya, dengar berkata, dulu. Yesus Dengar dulu saya, berkata, Bang. Dengar. aku tidak Kan abang dapat tadi berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi kehendak Allah ya, atau dengar Tuhan dulu yang Bang ya. mengutus aku. Saya Ini bilang tadi, apa? ketika Yesus melakukan yang di luar nalar manusia, Mm-mm. maka Allah yang bekerja. Berarti di dalam diri Yesus itu adalah Allah. Oke, baik. Ketika perbuatannya itu yang perbuatan ilahi, Oke. maka itu Ya, adalah Allah. oke. Maka Ketika saya bilang ketika 100% Yesus, 100%. oke baik. Ketika Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, ketika Yesus ngantuk, ketika Yesus buang air besar, ya, ketika Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, apakah Tuhan yang Maha Kuasa ada dalam diri Yesus? Kan saya bilang tadi, Ada atau tidak, Bang? Dijawab aja, ada atau tidak? sekarang gini, dengar dulu Bang, nggak Ya. bisa ada atau tidak, itu namanya menjebak. Kalau di dalam hukum ada tidak ada itu menjebak. Dalam arti gini, kalau manusia udah pastilah kita melakukan apa seperti manusia, tetapi yang namanya Yesus itu kudus, tidak tercela, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah mengejek-ngejek orang, tidak pernah merendahkan orang lain. Dia kudus, tidak tercela, tetapi dia tetap melakukan Sebentar, segala sebentar. sesuatu. Terakhir dari saya, terakhir. Sebelum ke Bang Jumba. Ini Silakan. Bang. Sebentar, Bang Andi. Saya sapa dulu Gurunda Juma. Assalamualaikum, Gurunda. Mohon maaf saya tidak lihat permintaan tadi, lagi asik mendengarkan. Silakan Bang Andi. Iya, oke baik. Habis ini Bang Jumba. Gini Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ini nggak mau jujur menjawab. Gini aja, saya persingkat. Bukan tidak. Oh ya, Abang dengerin dulu, saya persingkat. Di Matius 4 nomor 8, iblis membawanya ke gunung yang tinggi. Pertanyaan saya kepada abang, apakah waktu Yesus dibawa oleh iblis, yang Maha Kuasa ikut terbawa oleh iblis? Atau yang Maha Kuasa minggir dulu gitu? Silakan jawab. Oke, konteks itu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu orang yang kudus. Jasmani Yesus itu adalah manusia yang kudus. Di dalam Yesus ada roh Allah. Oke. Ketika iblis mencobai Yesus, kan roh Allah yang bekerja. Oke. Jadi iblis, Kalau tidak roh iblis, jadi Anda putuskan aja, jangan iblis membawa Tuhan Sang Pencipta alam semesta bersama Yesus ya. Jadi iblis bisa membawa Sang Pencipta ya. Nah, oke. Yang dibilang kan yang berinteraksi kan jasmani Yesus dengan iblis. Ngerti nggak? Saya bacakan datanya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Oke. Jadi Yesus terbawa oleh iblis. Di dalam diri Yesus ada yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Apakah Anda setuju kalau iblis membawa Sang Pencipta alam semesta dalam diri Yesus? Setuju atau tidak? Kan dia jasmaninya yang berinteraksi. Emang iblis bawa mayat? Ya kan ya, emang iblis Yesus bawa mayat. Kristusnya. Yesus itu hidup waktu dibawa oleh Kan iblis. saya bilang, ya udah, kan jasmani Yesus yang Ya tinggal bekerja. jawab bahwa, tinggal jawab bro. Yang Maha Kuasa terbawa oleh iblis, tinggal jawab Ketika aja. Yesus menjawab iblis, ketika Yesus menjawab iblis, maka Roh Kudus yang bekerja. Kan seperti itu. Ya. Apakah iblis Makanya konsep saya, Abang nggak jawab pertanyaan. Abang ini Kemana-mana. gini, dengarkan Ya, saya, dengarkan ya, saya dulu. silakan. Abang selalu memisahkan antara diri Yesus dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Justru Berapa saya kali nggak harus saya memisahkan bang. Ini saya menyatukan kehendak Anda memisahkan, kan saya bilang, Iya. Anda bilang dari tadi, apakah itu Jadi Yesus, yang terakhir apakah ya. itu Roh Kudus, Ya, gini apakah ya, Pak. Yesus, apakah Roh Kudus? Saya bilang dari tadi, 100% itu sama. Iya, Bersatu. dengerin baik-baik makanya Iya. bahasa Indonesianya, dengerin bang. Ya, Saya di dalam diri Yesus, di dalam diri Yesus menurut abang itu ada Sang Pencipta, ada Roh yang Maha Kuasa di dalam diri Yesus. Oke, pertanyaannya, waktu Yesus dibawa oleh iblis, Kok konteks abang udah lain? Apakah terbawa iblis maksudnya seperti apa? ya saya Kan ulang bilang kembali jasmani makanya Yesus Anda ini yang nggak terbawa iblis. konsisten dengan iman Anda tidak konsisten. Di dalam diri Yesus, Enggak bang, ya ada, dengerin bang, di dalam diri Yesus ada Roh yang Maha Kuasa dalam dirinya.
Waktu iblis membawa Yesus, Yesus dalam keadaan hidup. Berarti ada roh yang maha kuasa dalam diri Yesus. Tinggal Anda jawab, iblis membawa Yesus termasuk roh yang maha kuasa dalam dirinya. Kelar. Gitu loh. Anda mau memisahkan dulu gitu. Silakan dipisahkan. Kalau Anda memisahkan berarti iblis membawa Saya mayat. bilang kan tadi Gitu loh. Yesus itu tidak dipisahkan. Berarti Kan saya iblis membawa yang maha kuasa ya. secara runtun. Berarti iblis yang membawa maha kuasa ya. Bang Handi, Bang Handi, Iya. itu ketika iblis mencoba Yesus, itu kan untuk menguji kekudusan Yesus, untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Ini lompat ke Kenapa mencoba. Anda mengatakan bahwa Oke, saya lompat ke mencoba aja. Saya ikuti seleranya. Apakah waktu Yesus bersoal jawab dicobai oleh iblis itu? Ya, saya lompat ke mencobai. Ketika Yesus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan iblis, apakah dia memasuki dosa? Kan tidak. Oke, baik. Berarti itulah kemuliaan Anda nggak Allah. mau Jadi menjawab. Anda tidak bisa memisahkan. Justru saya tidak Anda memisahkan. memisahkan itu, Bang. Saya Anda menyatukan. memisahkan. Saya menyatukan Anda sesuatu memisahkan. dengan Anda Anda. hanya memenggal terbawa, tetapi tidak mempertanyakan. Begini, saya rubah pertanyaannya, Bang. Iblis mencoba. Saya rubah pertanyaannya. Waktu iblis membawa Yesus, roh yang maha kuasa ada di mana? Silakan. Di dalam Kristus, saya bilang satu kesatuan dengan Oke, Kristus. di dalam Yesus. Apakah roh yang maha kuasa terbawa oleh iblis? Abang memisahkan terbawa dan ketika dicobai dan ketika menjawab percobaan yang dilakukan oleh iblis. Di situ abang memisahkan. Kok memisahkan? Anda memisahkan. Abang hanya menanyakan ketika terbawa, tidak Oke, kalau begitu saya gabung. dicobai. Apakah iblis membawa jasmani Yesus dengan roh Yesus? Membawa jasmani, ya betul, membawa jasmani Yesus. Dan Ketika iblis mencoba Yesus, Waktu iblis membawa Yesus, bahwa dengar, kamu Bang. tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Waktu Yesus membawa iblis, dengerin dulu. Waktu Yesus membawa iblis, waktu iblis membawa Yesus, saya ulang ya. Waktu iblis membawa Yesus, apakah Yesus waktu itu punya roh? Aduh, berapa kali harus itu pertanyaan berbelit. Saya bilang kan Tinggal jawab. Yesus dan Roh Allah itu satu kesatuan. Oke, baik. Sampai situ ngerti. Artinya, Abang berulang. artinya dari Yesus iblis membawa Yesus, di dalam diri Yesus ada roh sang pencipta. Artinya iblis membawa jasmani Yesus, berikut roh Yesus sang pencipta. Artinya iblis berhasil membawa Yesus dan roh yang maha kuasa. Betul apa betul? Betul dong. Konteksnya apa saya bilang tadi? Konteksnya apa Ya saya tinggal bilang tadi? dibetulkan aja turun selesai. Ke konteksnya apa tadi, Bang? Tujuannya adalah bahwa Yesus itu kudus atau tidak? oh dari kemana-mana. Bukan lari kemana-mana. Kan konteksnya saya bilang tadi, iblis itu mencobai Yesus itu untuk menguji belum mencoba baru kita nggak bahas mencoba baru membawa. Kalau abang bertanya tentang kejadian yang itu, konteksnya itu tidak boleh abang buat konteksnya. Oke, baik, saya bacakan lagi. Di situ, di samping Yesus dibawa, tujuannya adalah dicobai menurut Anda bersoal jawab. Di sana itu iblis berkata, "Hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku." Itu namanya dicobai imannya. Yesus berkata, dengerin dulu. Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah." Kan begitu percobaannya. Iblis nggak berhasil menggoda Yesus diberi oleh harta yang begitu berlimpah seluruh keadaan dunia. Pertanyaan sekarang, apakah yang maha kuasa ikut tercobai oleh iblis di dalam diri Yesus? Apa kata Yesus tadi? Hanya kepada Tuhanmu lah kau hanya saja bersembah. Oke. Yesus menunjukkan Tuhan yang mana yang harus disembah. Allah yang kudus. Yang mana Allah yang kudus dalam diri Yesus atau yang ada di surga? Saya bilang, kan itu tidak terpisahkan. Mulai lagi. Allah Bapa maupun di dalam Kristus itu satu Yesus kesatuan. menyuruh iblis menyembah kepada siapa?
Apa? Yesus menyuruh iblis menyembah kepada siapa? Apa tadi di konteksnya, Bang? Hanya kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Kau nggak hafal Al-Balik juga sih? Kan gitu katanya kan, hanya kepada Tuhanlah saja kau bersembah. Dia Tuhan yang mengucapkan mana? itu kepada iblis. Ya, Tuhan yang Kepada mana? iblis dia berkata seperti itu. Ya, Tuhan Saya yang bilang, mana? Tuhan Allah Bapa dan di dalam diri Kristus itu sama. Ngerti, Bang? Tuhan yang mana diperintahkan oleh Yesus suruh menyembah? Tuhan yang mana? Dirinya Tuhan kah tidak atau yang memerintahkan surga? Tuhan yang mana. Tuhan memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan. Ngerti, Bang? Kemana-mana. Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Tuhan. Musa. Bukan Iya, yang bawa menyembah Musa. Tuhan yang mana. Musa nggak ada di situ, Pak. Ngerti, Bang? Sekali lagi terakhir dari saya nih. Dia Saya ulangi. Yesus memerintahkan iblis menyembah Tuhan. Oke, Bukan menyembah baik. Tuhan yang mana. Yesus itu memerintahkan iblis menyembah Tuhan yang mana? Yang ada dalam dirinya atau yang ada di surga? Menyembah Tuhan. Tuhan Di yang dalam mana? diri Kristus dan Bapa itu satu. Kan saya bilang Tritunggal. Dengerin kata-katanya. Dengerin. Yesus tidak berkata hanya kepadaku saja kau harus menyembah. Yesus tidak mengakui dirinya ada ilah di dalam dirinya di situ, bro. Yesus Dia menunjukkan bahwa hai iblis, hanya kepada Tuhan saja yang ada di surga yang Iya. kau harus sembah, Kan dia bukan sedang kepada berkata dirinya. dengan Yesus. Artinya adalah Dan iblis mengerti bahwa Yesus bahwa dan Yesus ajaran itu Musa itu manusia. sama. Ayo, kok nggak nyambung ngomongnya sih, Pak Jaya, Pak Jaya. Tidak pernah memperkenalkan diri kepada Musa. Kok Musa dibawa-bawa sih? Nggak ada Musa di situ. Nggak ada Musa di situ, Pak. Dan Musa itu ajarannya sama. Yod Hevave itu ekad. Tapi Ya. kenapa kau menyembah Yesus? Musa tidak. Yesus kami sembah karena apa? Yesus mengatakan Apakah Musa menyembah Yesus? kerjakan Bapa dikerjakan anak. Apakah Musa menyembah Yesus? Dan Yesus pun mengatakan ku Pak Jaya, woi, zaman. Pak Jaya, apakah Musa menyembah Yesus? Abraham, Abraham adakah lagi. Musa, Kemana-mana. adakah Daud, Buset. pernah berkata Kenapa sih orang nggak bisa bahasa pada Indonesia akhir dengan baik? zaman, Pak Jaya, Pak Jaya, diam dulu. Pak Jaya, diam dulu. Adakah sanggup berkata ku bangkitkan pada akhir zaman? Hanya dia yang bergelar Tuhan sanggup Jaya. berkata ku Woi, dari bangkitkan konten. pada akhir. Pak Jaya, apakah Musa menyembah Yesus? Bang Handi, Ntar dulu, saya harus masih pelajaran Pak Jaya. harus Pak Jaya, Bang Handi. apakah Bang Musa Handi menyembah harus Yesus? sopan. Yang cerdas, mungkinkah Tuhan yang satu ya pencipta alam semesta kepada satu pribadi bernama Musa memperkenalkan diri dengan pernyataan perkenalan yang bertolak belakang? Pak Jaya, pertanyaan singkat. Pak Jaya, dengerin baik-baik. Apakah Musa menyembah Yesus? Mengapa terjadi pernyataan aku adalah Allah, sembahlah aku? Iya, dengerin dulu. Apakah Musa menyembah Yesus? Itu sudah menangis Bang Handi. Coba didengarkan suara. Nangis itu dia, udah nangis. Mengapa terjadi demikian? Cuma Jangan nangis Bang, jangan nangis. Jangan nangis. Kembali banyak macam Pak Jaya. Jadi karena sholat kita harus sopan kalau sama Oke. Ya, jadi harus sopan kita. Kita bilang orang nangis nggak nangis orang kan nggak sopan. Bang Handi, dikit harus suara kita. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. sembah. Makanya ngobrolnya nggak nyambung. 1 Korintus 4 nomor 10. Di situ dikatakan bahwasanya Ya, dengarkan sebenarnya 1 Korintus 4 nomor 10. tidak Ya ada ampun. percaya. Karena semua berkesinambungan. Kalau dalam Alkitab itu semua memang berkesinambungan. Hanya saja lebih baiknya tadi teratur berbicarakan seperti saat kan? Oke, tidak masalah Bang. Jadi balik lagi sebenarnya kesimpulan dari saya ikut diskusi ini sebenarnya saya tidak ingin mencari kebenaran bahwa biarlah orang bisa masuk ke kepercayaan saya. Tidak seperti itu. Hanya saja saya ingin meluruskan apa yang saya imani, bahwa selama ini orang mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Bahwasanya kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tetapi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu dipisahkan secara zaman saja. Ketika perjanjian lama, Tuhan
menunjukkan dirinya di dalam Allah Bapa. Setelah itu dia menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dari belenggu dosa di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari mati pada hari ketiga, dia naik ke surga. Setelah itu naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus. Dalam arti ketika ditanya, apakah Allah Bapa yang di atas langit ketika berbicara pada saat Yesus dibaptis, dan dengan Roh Kudus yang ada dalam burung merpati menghinggapi Yesus Kristus, dan pada saat yang dibaptis sama, apakah ada tiga seperti itu? Saya bilang balik lagi, tidak ada pemikiran manusia yang bisa membatasi kekuasaan Allah. Ketika Matius menuliskan seperti itu, bahwa Matius tidak pernah membatasi kuasa Allah. Kira-kira seperti itu. Untuk selebihnya mungkin hanya ini saya ada kegiatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang semua. Kiranya apa yang Anda imanilah lebih baik lagi, agar Indonesia kita bisa lebih toleransi, bisa lebih damai. Kalau Anda juga mengimani iman Anda, saya yakin kita semua menjadi orang yang lebih baik, dan negara kita Kalau khotbah jangan di sini, Pak. Kalau khotbah, Pak, jangan di sini, Pak. Iya, kalau khotbah jangan di sini ya, Pak. Bang, dengar Jadi gini, Anda di Indonesia. jadi gini. Kita kan Jadi gini, Bang. kalau beragam kita bertoleransi pasti lebih baik. Berarti Anda tidak jiwa nasionalis itu nggak bawa kalau dalil tidak satu pun dalam Bible, menerima. Pak. Bapak dari tadi ngelarang itu nggak ada dalil satu dalam Bible, Pak. Bapak itu asumsi terus lah, kok kabur. Datang Bang Yuma. Silakan Bang Yuma, dari tadi mau ngomong. Iya, kalau tidak ada OTN-nya berarti kita menolak dong. Dan tadi khotbah, sekarang saya Ditanggapi. Penyebar baik. saya yang ceramah. Penyebar berita baik ini Bang Zuma ada, Bang. Sebelah. Iya, jadi gini, kalau teman-teman kita itu Kristen bicara seenaknya dalam arti kata sesuai doktrin dan dogma, itu semua wajar. Karena memang di dalam kitabnya itu disampaikan 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kristen lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi Kristen hina. Itu dalilnya ada. Jadi kalau hari ini kita menilai teman-teman Kristen dengan doktrin dan itu sudah doktrin. Mereka ini memang bodoh dalam perspektif iman. Itu nggak bisa itu nggak bisa kemudian kita salahkan mereka. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Amsal 10 nomor 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang yang goblok atau orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama itu Amsal 10 nomor 21. Bahkan kalau kita melihat dalam pengajaran daripada kitabnya orang Yahudi, itu diterangkan di dalam kitab Ayub, ya, bahwasanya orang yang mengatakan Tuhan itu terkutuk kemudian mati dengan mengenaskan, itu adalah identik dengan perempuan gila. Begitu juga di dalam Markus 5, orang yang menuhankan manusia, sujud menyembah manusia, itu adalah orang kerasukan setan. Jadi kalau teman-teman kita Kristen hari ini menyuarakan Tuhannya itu adalah 1, tapi faktanya adalah 3, ya kita nggak bisa salahkan juga. Karena mereka 1 adalah orang bodoh, kedua adalah orang gila, ketiga adalah identik menurut Ayub sebagai perempuan yang gila. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi seperti apa yang diterangkan oleh saudara kita tadi. Kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang menghakimi, membangkitkan, itu salah, sehingga dia Tuhan, itu keliru. Kenapa keliru? Ya itu tadi, karena mereka bodoh.
Ya, Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini siapa nih? Ini Tuhannya Nabi Musa. Tidak ada juru selamat daripada dia. Lalu bagaimana perkataan Yesus? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang menyelamatkan Bani Israel dengan cara Bani Israel menerima dia sebagai nabi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu jelas itu. Yohanes 5 nomor 36 dan seterusnya. Jadi Yesus, Musa, Daud, Salomo, Kores, Harun, Samuel, itu semua adalah utusan Tuhan sebagai juru selamat. Tapi sang juru selamat yang sesungguhnya adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kemudian kita melihat, kemudian teman-teman yang mengatakan Yesus itu harus menjadi korban untuk penebus dosa dan seterusnya karena dia adalah manusia suci. Itu bullshit. Kalau kita melihat dari pengajaran Paulus, teman-teman, ya, kalau kita lihat dari ajaran Paulus, manusia akan menempati tempat terendah di dalam neraka itu adalah Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena data di dalam kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Satu, di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Kedua, Yesus menerangkan dalam Matius 5, siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, ketiga, Yesus sendiri juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah, sedangkan Tuhan akan melemparkan manusia ke dalam api neraka disebabkan karena tidak taat kepada ketetapan, aturan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus menurut Paulus? Dengan mati Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus ini menanggung semua dosa-dosanya orang Kristen yang tidak lagi taat kepada perintah, ketetapan, aturan Tuhan. Nah, orang yang menanggung dosa orang lain itu di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Lo bukan begitu apanya. Sabar. Nanti dengar dulu. Halo. Jadi dulu kan anak istrimu mencuri. Dengar dulu, Bang. Sabar bang. Kasih kitab Jabur tidak berhasil. Musa dikasih Taurat nggak berhasil. Sekarang Allah pencipta alam ini menghadirkan Yesus dengan ajaran kasih. Itu jadi jangan dibolak-balik. Halo. Bang Zuma suaranya putus-putus ya. Bang Zuma suara putus-putus. Bang Zuma jangan diputar-putar itu ayat. Paulus benar. Oke, silakan yang lain. Kalau Bang Zuma nggak kelihatan nih. Ya udah. Jadi begini, Pak, ya. Pak Jaya. Apa lagi Pak Jaya? Anda itu memberdayakan ayat-ayat Alkitab semau gue, sesuai dengan pemahaman kamu. Juma itu udah membolak-balikkan isi kitab, itu bukan begitu. Dulu Allah itu menurunkan Jabur itu kepada Daud, tidak berhasil. Gini Pak. Iya nggak apa-apa deh. Gini Pak Jayadi, Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bapak akui atau tidak?
Oke, jawab ya. Ya. Yesus mempersilahkan murid-muridnya memetikkan dari Sabat. Ayo, Pak. Itu bukan itu, Pak. Itu kebenaran. Sebentar dulu, Bang Juma. Sebentar dulu. Ya. Benarkah Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya? Jawab dulu. Yesus ya tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Apa arti menggenapi? Artinya begini. Hukum Taurat yang begitu yang diterjemahkan oleh itu menjadi bahasa sehari-harinya Yesus itu berkata, semestinya begini loh hukum Taurat terlaksanakan. Nah, itu nyatakan dengan cara apa? Dengan cara Matius 5 ayat 20 sampai 48, Yesus menegaskan, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Disitulah Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai penasehat ajaib akan hukum Allah. Ya, dan itu ditegaskan oleh Paulus, ya. Dengan matinya Yesus Kristus, hukum Taurat dengan segala ketetapannya, dengan segala peraturannya batal. Tapi di ayat yang lain, Roma 30 ayat 1 kalau nggak salah ya, di sana ditegaskan meneguhkan isi hukum Taurat. Dan Paulus tidak mengatakan, maaf loh Bang Juma, Paulus tidak mengatakan dengan jadi tutup karena kita. Tapi Paulus mengatakan dengan cara, dengan jalan menjadi kutuk. Itu beda Pak Juma. Maknanya beda. Jadi saya mohon ya, belajarlah, pahamilah ayat demi ayat sambil merenung, sambil merendahkan diri. Pak, jangan ngajarin saya, Pak. Jangan ngajarin saya, Pak. Saya ini tidak ada perpuluhan. Saya pakai akal. Pertanyaan saya. Terus. Silakan. Sinyalnya kurang bagus, putus-putus. Hilangan juga nih. Sinyalnya kurang bagus. Sebentar ya, sabar Pak Jaya. Sabar ya. Pak Jaya, dengar saya nggak? Pak Jaya dengar saya? Iya. Pak Jaya masih melakukan hukum Taurat? Saudara Hendy, Jawab aja iya atau tidak gitu loh. terus kalau Yesus menyebut Saya nggak nanya Yesus. Ya, Nanya Pak Jaya. Kalau Yesus mempersilahkan di hari Sabat, murid-muridnya Ini apa sih? Pak, nggak usah kemana-mana, Pak. Nggak usah. artinya apa? Itu artinya Apakah betul Yesus itu membatalkan hukum Taurat atau tidak? Pertanyaan saya aja, Pak. Pertanyaan saya fokus, Pak. Apakah Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat atau tidak? Itu aja dulu. pertanyaan Anda akan saya jawab dengan pemahaman saya, dengan perkataan saya. Boleh nggak? Kuasai Bible daripada Anda. Anda hanya bermodalkan iman. Harus dengan yang Anda inginkan. Boleh nggak? Enggak. Ini pertanyaan yang mendasar, Pak. Yesus itu datang membatalkan hukum Taurat atau tidak? Betul apa? Betul apanya? Yesus datang menggenapi. Menggenapi atau membatalkan? Menggenapi. Menggenapi atau membatalkan? Menggenapi itu yang Katanya. ya. Apa? Mengerti kan?
arti menggenapi itu bukan hanya melaksanakan. Kalau hanya berarti melaksanakan, sudah Bapak nggak usah pakai jurus memetik gandum. Ya, dengan Yesus membiarkan Sabat bekerja, itu artinya Yesus sudah membatalkan. Iya. Kalau Hukum Taurat. penggenapan itu diartikan hanya melaksanakan. Dalilnya ada loh, Pak. Membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apakah Anda akui bahwa Anda hari ini tidak lagi mentaati seluruh aspek hukum Taurat? Jawab. Hukum Taurat itu intinya adalah 2, ya. Tapi oleh ahli menjadi 2. Ya. Meluruskan, itu meneguhkan. Apa yang diluruskan? Apa yang diluruskan Paulus, Pak? Apa yang diluruskan? 1, ya, Paulus tidak mengajarkan, ya, Paulus tidak mengajarkan Yod Hevave mengenalkan diri dengan minta disembah. Apa hubungannya? Justru Yod Hevave, Pak. Justru jangankan tidak menyembahnya, orang-orang yang tidak mentaati perintah, orang-orang yang tidak mentaati perintah Yod Hevave itu harus dihanguskan, harus dihapuskan, dibasmi. Jangankan yang lain, Pak. Orang yang tidak bersunat aja wajib hukumnya dibunuh. Kejadian 17 nomor 14. Jadi jangan Anda membawa-bawa ajaran Paulus di sini. Sekarang pertanyaan sederhananya, Bapak, pertanyaan sederhananya, saya katakan Yesus itu bukan orang kudus kalau berdasarkan Paulus. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Percaya atau tidak? Anda tidak memahami yang terkait. Kok jadi saya yang tidak memahami, Bapak? Bapak yang mengimani tanpa paham. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah orang suci. Sucinya dari mana? Sedangkan semua perintah Taurat itu dia batalkan. Orang yang membatalkan hukum Taurat itu menurut Yesus sendiri tempatnya di mana, Pak? Tempat tertinggi di kerajaan Tuhan atau tempat terendah? Jawab dulu. Menurut Yesus. Yesus datang untuk meluruskan. Apa yang diluruskan, Bapak? Matius 5 menurut Yesus, orang yang membatalkan hukum Taurat tempatnya adalah tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan alias neraka. Anda percaya atau tidak itu? Saya sangat percaya perkataan itu. Oke. Berarti Yesus menempati tempat terendah atau tempat tertinggi? Yesus yang kudus, ya. Bagaimana Anda katakan kudus? Dia membatalkan hukum Tuhan. Bahkan dikatakan dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Kudusnya di mana? Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas. Bang Juma. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib, Pak? Saudara Juma, kalau orang tua Bang Juma, maaf nih, kalau orang tua Bang Juma, nggak usah ambil contoh yang aneh-aneh, nggak usah. Tiba-tiba, ya, tergantung. Pak, saya kata, Pak, ada tertulis, terkutuklah dia yang tersalib. Terkutuklah orang yang disalib. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, yang mati disalib dengan cara terkutuk itu siapa, Pak? Kalau Yesus, ya, terkutuk di tiang salib, maka Yesus tidak bangkit. Dan sekarang ada yang maha kuasa, ya. Itu bukan dasar pijakan, Pak. Sekarang permasalahannya adalah pernyataan Yesus Matius 5. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tempatnya adalah tempat terendah.
Menurut Paulus, Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, ketentuan, perintah, aturan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Masih mau Anda mengatakan Yesus manusia yang Anda sembah itu kudus? Setelah terbukti dia adalah manusia paling terkutuk dan menempati tempat terendah di neraka, masih mau Anda mengatakan itu? Terkutuk itu karena perbuatan dosa salah satu. Kalau Anda masih mengatakan ya Yesus itu adalah manusia kudus, maka saya katakan benarlah Paulus 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus. Oke, deal? Kita fix di situ? Bodoh bagi mereka yang tidak mendengarkan dan menerima Yesus. Tapi sebuah kebijaksanaan. Menerima Yesus sebagai apa, Pak? Pak, menerima Yesus sebagai manusia terkutuk? Pak, menerima Yesus sebagai manusia terkutuk? Manusia yang menjalani mati dengan cara, bukan mati menjadi terkutuk. Mati dengan cara apa? Teruskan. Mati dengan cara apa? Mati dengan cara? Anda harus bisa mati dengan cara? jangan ajarin saya, Pak Jaya Abadi, jangan ajarin saya. Saya ini menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Please, jangan ajarin saya. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu mati dalam keadaan kudus atau mati dalam keadaan terkutuk? Jawab, silakan. Kudus, mati dengan Kudus dari mana? tak kudus. Dari mana Anda mengatakan kudus sementara dia membatalkan semua aturan Tuhan? Dari mana Anda bisa mengatakan kudus? Yesus tidak membatalkan, tapi Ya Allah ya Rabbi, memang Yesus tidak membatalkan, tapi Paulus yang mengajarkan. Paulus yang mengajarkan, Pak. Paulus yang mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. ada juga perkataan Paulus yang lain. Perkataan Paulus yang lain, dia katakan bahwa Taurat itu adalah sampah. Taurat itu sangat maut. Taurat itu tidak ada kesempurnaan, tidak ada keselamatan karena Taurat. Itu menurut Paulus kurang apa lagi? Karena Yesus adalah segenap firman-Nya, maka Waduh, itu iman, Pak. Itu iman. Saya hargai. Kalau Al-Quran juga punya iman. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dallatina takhtalifu fih fattaqullah wa ati'un. Imannya Isa itu juga ada. Taatlah kepada Allah, taat juga kepada aku. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, Isa berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku. Itu ajaran kami umat Islam. Jadi Nabi Isa itu gimana? Saya sependapat dengan apa yang Bang Cuma katakan. Saya pun mengatakan diberitakan oleh Jibril kepada Maryam, ya, sebagai tanda cerah. Ya, di sana kalimatnya dengan sangat gamblang sebagai firman-Nya, terawali dengan kola robuki. Yang 21. Tapi Isa diberitakan lagi, ya, sebagai jawaban Jibril kepada Maryam, Isa sebagai ciptaannya. Nggak usah muter-muter Pak Jaya, kembali ke Taurat. Terawali dengan kola Pak Jaya, kembali ke Taurat. Aduh Bapak terlalu berat kalau mau membahas firman Tuhan. Perkataan manusia aja Anda nggak paham. Jangankan perkataan Tuhan, perkataan manusia aja Anda nggak paham. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat. Apakah betul membatalkan hukum Taurat itu adalah perbuatan terpuji menurut Tuhan yang Nabi Musa? Jawab, silakan.
Yesus adalah segenap firman. Dia nggak jawab. Aduh. Sebagaimana mestinya. Aduh, salah Bapak. Bapak, kalau Anda mengatakan Yesus itu segenap firman, salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau dia adalah segenap firman, maka dialah yang mempunyai wewenang untuk berkata apapun yang dia suka. Faktanya dia mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata. Berarti dia bukan firman. Jadi bullshit itu semua. Segenap firman-Nya dalam keberadaan anak manusia, dia berdasarkan Bapak. Nah, sebagai anak manusia, benar enggak dia terkutuk? Dengarkan saya. Sebagai anak manusia, benar enggak dia itu terkutuk? Karena dia firman, maka dia berani berkata, jangan membunuh, tapi aku berkata, jangan marah, jangan kafirkan, jangan jahilkan, dan lain sebagainya. Itulah kehebatan Apa-apaan ini, Pak? Kalau yang hanya kayak begitu, Bapak, kalau yang kayak begitu yang mendasari ketuhanan manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang ingin selamat, maka ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak ada apa-apanya perkataan Yesus itu, nggak ada apa-apanya. Semua manusia kalau mau selamat, fattabi'uni, wajib hukumnya mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian kami menuhankan beliau? Tidak. Jadi Anda sangat merendahkan utusan Tuhan kalau hanya dasar pijakan perkataan kayak begitu, lantas Anda melantiknya dia Tuhan. Jujur aja Bapak, Pak, jujur aja begini, lebih baik gini Pak. Lebih baik ambil jalan tengah. Kami menuhankan Yesus karena kami bodoh. Itu aja Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami menuhankan Yesus karena kami didoktrin oleh Paulus. Yesus menjadi Tuhan karena dia pernah menjadi mayat. Roma 14 nomor 9. Jujur aja akui. Jadi kita nggak perlu berdebat terlalu panjang. Saya pakai akal, Anda pakai doktrin. Yang ada timpang. Gitu loh Pak. Oh iya Bang Suma, kami menuhankan Yesus itu karena Yesus itu tadinya manusia, tapi dia dibangkitkan dari mayat, dari kematian, lalu dilantik menjadi Tuhan sesuai dengan ajaran Paulus kepada orang-orang Roma. Meskipun kami bukan orang Roma Bang Suma, tapi kami bukan orang Yahudi dan kami juga tidak akan masuk Islam, maka kami memilih menjadikan diri kami sebagai orang Roma yang mendapatkan ajaran dari Paulus. Keturunan dari Benyamin yang adalah serigala menurut Kejadian 49 nomor 27. Jujur aja begitu Pak, maka perdebatan selesai. Jangan Anda ngotot, oh tidak, itu begini, Anda salah paham, Anda tidak ngerti Bible, Anda tidak ngerti dalil. Jangan kayak gitu. Karena dasar pijakan saya dengan Bang Jaya terhadap Bible, saya mendasarinya menelaah menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Beda Pak, beda. Laksana Abang mengatakan bara api itu dingin, saya ngotot mengatakan bara api itu panas. Sengotot-ngototnya Bapak, Bang Jaya, Bapak tidak sampai kepada hakikat kebenaran, hanya buang-buang air liur saja. Gitu loh Bang Jaya. Terhormat. Silakan yang lain, silakan. Bang Handi, ada kanda kita di sini. Assalamualaikum Bang Sondi. Bang Handi. Waalaikumsalam. Iya, lanjut. Ya, Pak Jaya, saya sapa dulu nih. Udah Sondi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Aninda Nandar, waalaikumsalam Aninda Juma, Bang Handi yang terganteng. Standby, lanjut. Masya Allah. Aldo Kristen apa Muslim Aldo? Iya Pak. Aldo Kristen apa Muslim? Muslim Pak, saya Muslim. Oke. Saya sebentar Pak Jaya ya. Pak Jaya menurut Pak Jaya hukum Taurat masih Anda pakai atau tidak Pak Jaya? Singkat aja. Yesus datang untuk saya nggak nanya Yesus Pak Jaya. Ini bagaimana ya ngerti bahasa Indonesia ya Pak Jaya? Saya nggak nanya Yesus. Menurut Pak Jaya sebagai manusia Anda masih mempergunakan hukum Taurat atau tidak? Saya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus dengan tegas ya di Matius 5. Enggak, itu saya nggak nanya itu. Sampai 4 di sana terkatakan dengan sangat tegas menjadi penasehat hukum Tuhan. Pak Jaya,
dengerin bahasa Indonesianya. Mendengar. Pak Jaya, woi, Aku Pak Jaya, berkata. Pak Jaya, Anda masih mempergunakan hukum Taurat atau tidak? Aku berkata. Astagfirullahaladzim. Gimana diskusi nggak ngerti bahasa Indonesia? Pak Jaya, Anda masih pakai hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat sudah diluruskan, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Apa? Bagaimana caranya menggenapinya? Apa yang digenapi? Ini kalau di dalam persidangan tak susu keluar ini. Yesus menjanjikan, ya, Saksi macam apa yang dibawa ini? Penasihat hukum ini. dibaptis dengan Roh Kudus, dengan api. Udah disumpah lagi. Ingat Pak Jaya, ancamannya 5-7 tahun loh itu. Pak Jaya, saya tanya kepada Anda. Anda masih palsu, iya, keterangan palsu. Pak Jaya, apa? Pak Jaya, Anda masih pergunakan hukum Taurat atau tidak? Tinggal jawab tidak, iya gitu loh. Kan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, yaitu Apa? itu yang dikeluari dengan tetapi aku berkata, ya, Apa? terus Pak Hakim yang mulia, keluarkan orang ini. sampai 48. Si mengganggu sidang aja ini. Sekali lagi ya, jaksa penuntut umum ini bertanya kepada Anda. Pak Jaya, apakah Anda masih melakukan hukum Taurat atau tidak? Aku melakukan perkataan Yesus Kristus. Apa perkataan Yesus itu? Apa perkataannya apa? Salah satunya, ya, yang tertulis di Matius 5 ayat 21 sampai 48. Apa itu? Matius 25 dari 31 sampai 46. Apa itu? Anda baca sendirilah. Loh, apa itu? Ya apa ya kita Sangat Apa dia? bagaimana agar tidak dienyahkan kelak oleh Yesus Jaya Kristus. belajar pro aja Pak Jaya. Di situ apabila anak manusia datang sebagai raja diiringi semua malaikatnya, ia akan duduk di atas tahtanya. Saya nggak nanya itu. Pak Jaya, Anda masih melakukan hukum Taurat atau tidak? Saya melaksanakan perkataan Yesus Kristus. Oke, apa perintah Yesus yang kamu lakukan sekarang? Apa ajaran Yesus yang kamu lakukan sekarang? Apa? Jangan marah. Jangan marah. Apalagi jangan marah, apalagi? Anda bacalah Matius, Jangan marah, jangan nyopet, jangan bohong, saksi palsu. Matius 5 Gitu. dari ayat 21 sampai 48. Ya udah saya baca ngerti, saya pendeta ini. Kunjungilah yang Apa sih, Pak Jaya, Pak Jaya? berikanlah air kepada yang haus. Iya, lu ada jadi cleaning service. Sekalian. Jadi OB, bersihin semua halaman, bersihin taman. Ada orang lewat haus kasih air gitu. Yesus sudah terang. Ya udah habis ini bersihin halaman ini ya, awas lu. Yang pada haus ini, siap ya air. Pak Jaya, Tuhan Pak Jaya berapa sih? Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berapa? Itu sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Pak Jaya berapa? Kamu pikir itu matematika? Jadi Tuhan Pak Jaya lebih dari satu. Siapa nama Tuhan Pak Jaya? Tuhan saya adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3. Tuhannya 3. Dasar kopior. Tuhan Kan sudah kubilang Bang Handi 1 Korintus 10 ya 1 Korintus 4 nomor 10 kami bodoh oleh karena Kristus. Ya Bang Hadi. Ya Bang Handi ya, udah paham Bang Handi ya. Jadi kalau sudah 3 kami katakan 1 itu karena kami bodoh. Orang Kristen tidak mengatakan Tuhan saya adalah satu Bapa duta. Jadi dalam bahasa Yunani bodoh itu dikatakan moros. Moros itu goblok, tolol, jahil atau kebodohan. Jadi kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi Bang Handi jangan tertawa lah.
Iya. Coba saya sidang lagi Pak Jaya deh. Bang Jaya. Jaya, Guru Dinda Ya. Juma, aku izin turun dulu lah ya Dinda Juma, Dinda Dandar, Bang. Ya, udah. Mau kemana Bang? Bang Sondi mau bikin akun bodong juga. Akun bodong tuh sekarang udah banyak kali loh. Ngaku-ngaku di mana-mana gitu, Bang Suma, Bang 01, Suma 03 sekarang ada bodongnya juga. Ya Allah ya Karim. Gak apa-apa. Kalau banyak orang membuat akun kita bodong berarti kita tuh orang ternama gitu aja. Masalahnya ini, Kanda, masalahnya dia gombal-gombal wewe mengatasnamakan akun itu. Buset. Jadi anak-anakku marah sama aku, keluargaku marah. Kamu kenapa? Udah dikasih, kamu udah klarifikasi. Kenapa masih komen-komen di sana? Masih minta dinaikin, masih panggil-panggil Dinda dan seterusnya. Saya cek loh, kok ini ada kayak begini? Saya cek. Waduh, ini bukan punya aku. Ini punya orang. Punya aku itu sudah 4.000 lebih yang Bang Suma 3. Yang Suma 3 yang bodong itu baru 1.000. Bedalah sama aku, ya Allah ya Rabb. Kenapa nih orang-orang ini? Nanti kita sarankan ya Dinda, kalau mau bikin akun bodong, bikin aja akunnya Bang Handi gitu aja. Iya. Kita korbankan aja Bang Handi. Oke, lanjut. Oke. Aku lanjut dulu ya, karena di bawah ada shopping antar bodrek. Udah nggak sanggup aku di atas. Kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kanda. Oke, lanjut. Silakan. Ya Pak Jaya. Masih mendengar Pak Jaya? Saya nggak Jaya. bisa lama-lama nih, baterainya. Ya satu lagi Pak Jaya, dengerin baik-baik. Pak Jaya. Sekarang Yesus itu di surga punya fisik atau tidak Pak Jaya? Yesus di surga. Jadi begini saudara Andi. Ya dia nggak jawab. Jadi begini. Fisiknya Yesus di surga ada nggak? Tubuh Yesus itu Ah, tubuh Yesus kenapa? Ah, dia terangkat di mana ada dia kudus itu terangkat. nggak. Tinggal jawab Pak Jaya. Yesus di surga itu punya tubuh atau tidak? Yesus yang kudus itulah yang terangkat juga ke surga. Iya punya tubuh atau tidak? Tubuh, Jadi Yesus punya tubuh di surga. punya tubuh. Oke. Jenis tubuhnya itu laki-laki apa perempuan? Yesus menggambarkan seorang laki-laki. Laki-laki. Apakah tubuh Yesus di surga adalah Tuhan? Yesus disebut Tuhan karena pekerjaannya adalah. Saya nggak nanya itu. Apakah tubuh Yesus yang laki-laki itu adalah Tuhan atau bukan? Yang laki-laki ini tubuhnya Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Maka Jadi segala tubuhnya- yang ada di Yesus adalah Tuhan. Oke, jadi tubuhnya juga Yesus di surga Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, ya, maka kita masih bertokol bertuhankan kepada Yesus. Oke, jadi tubuh Yesus itu masih berbentuk manusia nggak di surga? Tubuhnya itu. Karena saya meyakini Yesus adalah Tuhan, maka saya masih bercokol bertuhankan kepada anak manusia bernama Yesus Jadi kamu menuhankan laki-laki Yesus ya? dan tidak lari kepada Tuhan yang lahir di abad ke-7 bermodal kisah Musa. Kenapa lari kemana ini ya? Pak Jaya, apakah kamu menuhankan tubuhnya Yesus di surga? Saya menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Apakah tubuhnya kau tuhankan juga? Saya memuliakan Yesus Kristus. Saya hanya memuliakan. Apakah tubuhnya Yesus di surga Tuhan? Tubuh Yesus adalah Tuhan. Oke, tubuh Yesus adalah Tuhan. Baik, udah. Jadi berarti kamu menuhankan manusia. Sehingga kami masih bercokol bertuhankan. Kemarin Marlon ini tubuh Yesus di surga adalah Tuhan. Kami tidak akan lari bertuhankan kepada Tuhan yang lahir di abad ke-7. Iya. Jadi Tuhan kamu ada berapa sih di surga? Tuhan kamu ada berapa di surga? Saudara Andi, Saudara Juma, maaf nih saya nggak bisa diperpanjang nih. Baterainya habis. Oh ya udah, silakan selamat menyembah tubuh Yesus. Silakan selamat. Ya, oke Bang Jayadi, tolong direnungkan semua perkataan saya ya, bahwa menurut ajaran Kristen itu moros, kaum bodoh.
Dan juga menurut ajaran Paulus bahwasanya Yesus itu adalah orang yang akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus dalam Matius 5. Barang siapa yang melakukan demikian, menghilangkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tidak terendah di dalam kerajaan langit. Bukan kerajaan surga ya, tapi kerajaan langit. Kerajaan langit terendah itu adalah neraka. Nah, Paulus mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti jangan cari Yesus di surga. Kalau berdasarkan ajaran Paulus, Yesus itu adanya di neraka alias tempat terendah. Makanya Al-Quran lebih benar adanya wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin taqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu, aku Isa, membenarkan Torah yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Final, Islam adalah ajaran yang benar. Demikian, lanjutkan. Susah kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ada Marlon tuh, Pak Marlon apa yang mau disampaikan? Bang Marlon, silakan. Marlon. Ya gimana? Gitu loh. Hukum Taurat masih berlaku nggak sih menurut lo, bro? Ya, lo gimana? Baru nyimak tadi sebelumnya. Hukum Taurat menurut lo masih berlaku atau tidak? Marlon. Berlaku. Masih berlaku. Bagus lah kalau masih berlaku. Berarti lu harus disunat. Lu nggak boleh makan babi, bro. Kan kamu bilang hukum Taurat. Hukum Taurat kan itu nggak boleh. Imamat Taurat. Ya makanya tadi saya pikirnya itu yang kamu maksud hukum Taurat itu 10 hukum Taurat. Jangan keluar. Itu aja. Hukum Taurat itu ada 5 imamat ulangan. Gitu loh, bro. Gimana itu? Sunat itu masuk Taurat loh, sama makanan haram itu di imamat Taurat loh itu, bro. Iya, nggak masalah. Berarti lu setuju dong kalau babi itu haram gitu ya, nggak boleh minum alkohol, harus disunat gitu ya. Ya bagi mereka yang menganggap itu ya silakan. Lu nggak bisa harus konsisten, bro. Gimana sih lu? Konsisten gimana? Konsisten lah. Kalau berlaku ya berlaku, jangan dipilih-pilih. Atau kamu mau ikut kata Bang Jumba Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kamu setuju dengan Paulus? Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu setuju. Ya tadi kamu bilang berlaku, sekarang tidak berlaku. Jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bagaimana cara menghadapi yang begitu? Cara menghadapinya adalah dengan melihat konteksnya. Konteksnya gimana? Konteks Paulus mengatakan itu hukum Taurat itu bukan jadi jalan penyelamatmu. Jadi hukum Taurat mencelakakan, bukan jalan mencelakakan. Yang menjadi jalan penyelamat itu, yang menjadi penyelamat itu Yesus Kristus. Gitu. Bukan jadi standar pada hukum Taurat gitu loh. Apanya yang menyelamatkan Yesus? Bagaimana caranya? Ya hanya melalui Yesus, jalan kebenaran. Ya caranya apa yang Anda lakukan? Prakteknya apa? Prakteknya ya sebagaimana Yesus ajarkan, mengasihi sesama manusia, begitu. Apalagi? Ya menunjukkan
sebagai manusia yang sudah diselamatkan gitu. Ibadah bagaimana cara ibadahnya? Cara ibadah menurut ini, Menurut siapa? Menurut Yesus apa? menurut tradisi masing-masing. Bukan menurut Yesus, menurut tradisi ya. Yesus tidak merincikan ya, bukan merincikan juga. Maksudnya Yesus tidak menulis atau memberitakan kamu itu beribadah harus bernyanyi, harus ini, harus itu. Tidak ada yang saklek gitu ya, secara detail gitu enggak ada. Jadi nggak ada SOP ya? Itu tradisi. Itu yang lebih ditekankan adalah relasi, hubungan. Jadi kamu beribadah berdasarkan siapa sih? Bapak gereja, bukan berdasarkan ajaran Yesus. Intinya beribadah itu ada berdoa, ada bernyanyi. Maksudnya runtutannya, tradisinya itu mengikuti tradisi masing-masing. Mengikuti cara masing-masing. Kalau gue nanya tuh, Moto ini ahlinya nih. Tuan Moto, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidku semua. Bang Moto jelasin dong apa itu tevila, apa itu selota. Silakan. Kalau ada mereka tuh selota itu kan Aramaik ya. Itu artinya sama-sama sholat juga, tefillah juga sama. Terus nanti ada tesufah atau pertobatan. Nanti ada sedekah, kalau di Arabiknya sedekah. Itu berbuat apa ya? Charity. Iya, sedekah gitu. Terus tadi dibilang sama ini ya, Bro Marlon itu kalau hukum Taurat itu ya tadi di Efesus 2:15 ya, dengan matinya Yesus yang di salib. Maka itu kan Taurat gagal ya. Padahal saya juga bingung Bang Andi, kalau dilihat di dalam Ulangan 29 nomor 29, saya belum bisa perken sinyalnya parah ini. Jadi saya sebutkan aja Bang Andi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, ilah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Di Ulangan 29 nomor 29, hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Tetapi di satu sisi dibatalkan. Nah ini yang saya bingung sih Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Oke. Bro Marlon itu penjelasan, jadi semua para nabi itu ada cara bersyukur atau menyembah kepada Sang Pencipta. Tradisi Yudaisme itu ada selota, Kristen Ortodok itu ada jadi Yudaisme itu ada tefila. Kalau Kristen Ortodok itu ada selota, selota. Itu 7 kali dalam sehari gitu ya, Kristen Ortodok itu. Gitu ya. Jadi Kristen sekarang kok beda gitu loh. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus nyanyi-nyanyi alat musik di gereja? Ajaran dari mana itu, Bro Marlon? Ya itu kan menurut ekspresi masing-masing. Kan saya juga mau ekspresi. Ekspresi masing-masing ya. Iya. Jadi nggak perlu ada mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus ya. Ya mengikuti. Kita mengikuti dalam arti Yesus berdoa, kita berdoa. Yesus bernyanyi, kita juga bernyanyi. Oke. Yesus berdoa kepada siapa? Nah, ini kamu mau masuk topik lain ini. Sudah mulai merasa gelagat-gelagat kami nih, Andi. Ya, mulai merasa senggol nih. Jebakan sama Dito. Itu bukan jebakan. Itu karena kita punya insting bahwa dia akan bergerak ke topik yang lain.